warna glossy. Gatuz, what is your body count? Ini FYP gue isinya jedag-jedug rapot semua nih. Coba tuh lu lihat, keren-keren semua. Nilainya pada gede-gede semua lagi. Lu pada udah bagi rapot kan? Udah bikin JJ ginian juga belum? Apa? Nilai lu jelek, angkanya kecil, lu malu. Ya udahlah ya, lu jangan cemberut gitu coy. Ada satu temen gue, kita sebutnya namanya Dapi. Dia bilang, Lu lihat seberapa banyak pahala yang lu dapet gara lu ngebuat teman-teman lu seneng karena dia dapat ranking. Anjay. ceritanya pas kemarin gue bagi rapot, ada satu temen gue, dia kayak, kita sebutnya namanya Ciko lah ya. Dia curhat ke gue kayak, kok hasil nilai rapot gue jelek ya? Kok nilai gue kecil ya? Padahal kayak gue tugas ngerjain semua, tepat waktu juga, udah pakai AI pula biar jawabannya bener. Tapi nilai gue kenapa kecil ya? Ini guru ngasih nilainya kayak gimana sih? Gue sampai digeplak nih sama bapak gue. Kira-kira gitulah katanya. Pokoknya mah kasihan banget cuy. Coba kita lihat lah ya. Emang nilainya kayak gimana sih? Kira-kira ya kayak gitulah ya. Terus ya lu pada pernah mikir gak sih kayak, ini nilai rapot artinya apaan sih? Kita bagi rapot udah dari SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah juga antar ada. Atau bahkan dari TK juga udah ada nilai rapot kan. Kalau kita lihat dari Google ya, nilai raport tuh artinya ya hasil belajar lu yang dibentuk jadi angka atau predikat dalam kurun waktu tertentu. Dan biasanya ya 1 semester. Dan fungsinya ini ya sebagai tolak ukur dari prestasi akademik lo atau cerminan hasil belajar lo. Hasil lo nguasain materi di suatu subjek, di suatu mapel. Dan ya tentu tolak ukurnya juga dilihat dari tugas-tugas sama ujian yang lo kerjain. Dan karena tadi nilai itu artinya cerminan hasil belajar lo, tentu ini juga bisa dipakai sebagai syarat administratif buat lo masuk ke jenjang selanjutnya. Kayak lo masuk sekolah, masuk kuliah, kan ada juga tuh pakai jalur nilai ini kan. Sebenarnya kita dikasih nilai ini tuh nggak semuanya hasil dari di atas kertas ya, hasil dari ngerjain lu tugas atau ulangan doang. Sebagai contoh tadi, kayak si Ciko tadi, meskipun dia ngerjain tugasnya full, tapi nilainya tetap aja bisa kecil kan. Nah, sebenarnya kalau guru tuh ngasih nilai, itu bukan hasil ujian, bukan hasil tugas lo semata. Tapi ada aspek-aspek lain juga, ada faktor-faktor lain, dan salah satunya itu adalah faktor subjektif. Guru tuh bisa menilai kita juga, itu dari mata mereka sendiri. Apa yang dinilai? Yang pertama adalah keaktifan kita. Kalau misal kita sering aktif di kelas kan, kayak lo sering angkat tangan, sering lo ngejawab pertanyaan guru, atau bahkan kayak sesimpel lu nanya juga, itu juga bisa dianggap aktif sama guru. Dan kenapa keaktifan ini bisa jadi penilaian bagi guru juga? Karena ya kalau secara di atas kertas doang, secara ngerjain tugas, secara nilai ujian, itu semuanya sama-sama gede, ya semua juga bisa sama-sama gede, sama-sama bisa 100 semua. Tapi ya dengan lu aktif di kelas, itu tuh bisa dilihat sama guru kalau lu tuh beneran bisa atau enggak. Ya dengan lu aktif itu juga bisa kelihatan kemampuan lu, kapabilitas lu di bidang itu, di mapel itu secara nyata. Kan kalau yang anaknya pendiam-diam aja mah, ya kita nggak tahu kalau ini anak tuh beneran bisa apa enggak sih. Ini orang nilai tinggi apa karena AI, apa emang beneran bisa gitu. Kalau kayak gini kasihan juga gitu kalau ada siswa atau siswi yang dia tuh pendiam gitu. Kita sebut aja namanya Ciko lah ya. Misal kayak kita anggaplah kemampuan dia tuh sama si anak yang lain, sama kayak si Dapi misal. Kita anggaplah sama, tugas-tugasnya nilainya sama semua, ngerjainnya, nilai ujian juga sama. Tapi bedanya si Dapi ini orangnya aktif. Dia maju ke depan kelas, dia suka nanya-nanya sama guru, dia ngejawab pertanyaan guru, dia juga ngerjain pertanyaan di papan tulis. Jadinya dia dikasih nilai yang lebih gede. Kan ini kasihan ya.
Belum lagi kalau standar penilaian tiap guru tuh beda-beda. Cara guru ngasih nilai juga beda-beda tiap kelasnya kan. Ada guru yang ngasih nilai benar-benar objektif banget, ngasih nilainya dimasukin beneran dari nilai harian dia, nilai ulangan dia, mau seberapa aktif muridnya, mau seberapa rajin muridnya. Yang penting nilai harian lo harus cepet, nilai ulangan lo juga harus tinggi. Terus ada juga guru yang emang baik banget, ada juga guru yang kayak tadi ngasih nilainya ditambah faktor subjektif juga. Asal yang penting hadir terus, asal yang penting aktif di kelas, nilai harian gak ada yang 100 juga ya gak apa-apa lah. Dan oh iya, kalau nilai keaktifan ini masuknya kayak nilai sikap juga ya, nilai karakter lu gitu. Kalau lu aktif, terus juga lu sikapnya baik ke guru juga, ya lu bakal dapet nilai. Dan sebaliknya, buat lu yang bandel, buat lu yang bolos mulu, lu yang suka ngebantah guru, gak ngerjain tugas, telat mulu, ya ntar lu gak bakal dapet nilai sikap. Atau bahkan ntar nilai lu bakal diturunin yang ada. Dan mungkin itu yang beneran kejadian ke si Ciko ini ya. Soalnya dia pernah datang ke sekolah jam 9 masa. Dan terus masalah pemberian nilai secara sikap ini gak cuman di satu guru doang. Ya guru yang ngelihat sikap lu ini bisa ngasih tahu ke guru-guru lain sikap lu kayak gimana. Lu tuh bisa jadi bahan obrolan para guru dan mereka bakal nyimpulin sikap lu kayak gimana dan akhirnya mereka ngasih keputusan nilai lu tuh kayak gimana. Jadi ya sebenarnya para guru ini gak cuma nilai lu dari nilai di atas kertas doang. Nah terus juga ini sebenarnya rahasia umum sih ya. Tadi kan gue sempat bilang kalau nilai ini dipakai buat daftar ke jenjang selanjutnya. Dan salah satunya kan kayak buat daftar ke SNBP. Ketika daftar SNBP, poin plus juga ketika nilai rapot lo, rata-rata lo itu cenderung naik. Dan banyak juga sekolah, gurunya itu nggak bakal ngebuat nilai lo turun dari semester sebelumnya. Biasanya ya. Ini buat apa? Biar chance masuk ke SNBP lo gede dan dan akhirnya ya nama sekolah itu bakal naik. Ya ini buat kepentingan sekolah juga ujung-ujungnya. Berarti kalau kayak gini nilai itu scam dong. Nilai yang kita dapat tuh bisa jadi bohongan dong karena ditambah-tambahin nilainya sama guru. Maksudnya kayak ini berarti nilai itu tinggi nggak sepenuhnya karena dia ngerjain tugas bener semua, nggak sepenuhnya karena dia ngerjain ujian nilainya tinggi. Berarti kalau kayak gini tuh jatuhnya parah dong ya, dienakin sama guru. Dan percuma dong nilai tinggi-tinggi yang sebenarnya tuh itu nggak nunjukin kemampuan aslinya dia. Ya sebenarnya lu harus beneran punya yang namanya kapabilitas itu, harus punya beneran yang namanya kemampuan itu di bidang itu gitu. Ya kalau ditambahin nilai sikap sama guru ya syukur, kalau enggak ya udah. Tapi ya intinya lu beneran harus punya kapabilitas, harus beneran punya kemampuan di bidang itu. Kenapa? Karena ya percuma aja kalau nilai lu tuh tinggi dan lu pakai nilai itu, lu tunjukin nilai itu buat masuk ke jenjang selanjutnya, misal masuk ke SMA, masuk kuliah. Tapi pas sudah masuk, lu tuh nggak punya kemampuan aslinya. Aslinya lu nggak bisa di mapel itu. Misal kayak nilai MTK lu tinggi, nilai rapot lu pas pas SMP. Dan lu masuk ke jenjang selanjutnya, lu masuk ke SMA. Pas sudah di SMA, lu nggak ngerti apa-apa dan ya percuma nilai itu. Apa fungsinya nilai itu berarti kan? Harusnya kan nilai itu kan ngegambarin diri lu gitu. Tapi ini enggak. Atau ini banyak juga ya sebenarnya. Dan ini beneran kejadian nyata juga sama teman-teman gue juga. Pas PPDB itu banyak yang nilai tinggi dan dia pakailah buat daftar sekolah SMA. Dan gue lihat di pendaftaran mereka daftar pakai prestasi akademik, nilai rapotnya gede-gede semua, di atas 90 semua. Dan ya dia keterima gitu kan sebagai orang yang masuk jalur prestasi akademik gitu. Anjir, dia udah keren banget nih. Tapi pas sudah keterima, over time dia tuh kalah nilainya. Ketika ada tugas-tugas dari guru, ketika ada ujian, nilai dia tuh di bawah sama orang yang nilai rapotnya tuh pas SMP biasa-biasa aja. Atau bahkan sama mereka yang daftarnya nggak lewat jalur prestasi bahkan. Ini banyak kejadian kayak gini gitu. Artinya apa? Artinya ya nilai tinggi tuh nggak nentuin lu selamanya, nggak nentuin kapabilitas lu, kemampuan lu terhadap suatu bidang selamanya, itu nggak nilai itu. Jadi buat lu yang nilainya itu tinggi, itu jangan terlalu bangga lah sama diri lu sendiri, jangan jumawa lah, jangan lu terlena, jangan lu terleha-leha. Apalagi buat lu pada yang suka nyontek lah,
yang ngelakuin apa aja lah demi nilai. Atau ada juga yang sampai suntik nilai rapot juga ya kan. Nah itu udah bahaya sih. Lu nganggap diri lu tuh bisa, padahal di jenjang selanjutnya belum tentu lu bisa juga. Lu jangan bohongin antara kemampuan lu sama nilai lu gitu. Ya berarti kalau kayak gitu mah nilainya bohong dong kan. Atau buat lu yang nilainya kecil. Buat lu yang nilainya kecil, ya it's okay coy, gak apa-apa. Kalau nilai lu jelek saat ini ya belum tentu ntar lu di masa depan lu bakalan gak sukses. Itu kan gak juga. Ya nilai rapot lu, ijazah lu itu gak 100% nentuin masa depan lu juga gitu. Kayak contoh, ya lu misal dapet ijazah di jurusan kehutanan, ntar lu di masa depan lu jadi presiden, kan gak ada yang tahu.